Semua orang, termasuk aku, selama ini percaya kalau Kevin itu suami yang sempurna. Kevin, apa bagusnya Lydia? Dia gak pantas jadi CEO Grup Wijaya. Jangan fitnah dia. Aku percaya kemampuannya. Dia pasti bisa. Tunggu aja, Grup Wijaya pasti bakal hancur gara-gara dia. Masa depan Grup Wijaya itu bukanlah urusanmu. Sayang, kenapa gak lihat bayi kita dulu? kau yang paling penting. Sampai akhir pun aku masih sempat punya harapan kecil. Tapi dia yang membunuhku. Aku kembali. Linda, karena langit masih memberiku kesempatan, aku gak akan membiarkan kau dan Kevin lolos gitu aja. Nyonya, Tuan Kevin menyuruhku buat masakin sup ini buat Nyonya. Nyonya harus habiskan ya sup ini. Semua ini berkatmu. Kalau saja kau tidak terus-terusan menambah racun ke supnya, mana mungkin dia bisa jadi seperti ini. Kurang dari 1 tahun. Makan atau tidak, terakhir kali aku makan semua sup itu, kesehatanku jadi hancur. Setahun kemudian aku jadi tinggal tulang belulang saja, udah gak ada harapan. Tapi kalau aku gak minum, mereka pasti bakal cari cara lain. Nyonya, cepatlah, cepat makan. Maaf ya, tadi terlalu panas, aku gak bisa megang dengan benar. Gak apa-apa Nyonya, masih ada lagi kok. Aku ambilin mangkok lain ya. Nyonya, dingin ya? Aku cuma lemas aja, aku pengen selimutan. Nyonya harus makan sup ini. Kalau enggak, Nyonya gak bakal sembuh, malah bakal makin parah. Oke, aku makan. Ada apa? Kenapa Marco bangun? Oh, robot pembersih tadi dia menabrak strollernya. Tapi aku nggak ngerasa nyalain robotnya. Udah, nggak usah jelasin lagi. Urus aja sendiri. Aku ngantuk. Aku mau tidur dulu. Tunggu saja, aku bakal pastiin kalian bayar semua ini. Semua orang, termasuk aku, selama ini percaya kalau Kevin itu suami yang sempurna. Kevin, apa bagusnya Lydia? Dia gak pantas jadi CEO Grup Wijaya. Jangan fitnah dia. Aku percaya kemampuannya. Dia pasti bisa. Tunggu aja, Grup Wijaya pasti bakal hancur gara-gara dia. Masa depan Grup Wijaya itu bukanlah urusanmu. Sayang, kenapa gak lihat bayi kita dulu? kau yang paling penting. Sampai akhir pun
Aku masih sempat punya harapan kecil. Tapi dia yang membunuhku. Kenapa kau tidak memakai make upmu? Kalau gitu lakukan aja. Dia kan sudah memberimu pekerjaan. Dia sudah memberimu pekerjaan dan membantu keluargamu. Apakah ini balasanmu? Kau bisa tahan melihatku. Kau yakin sudah memberinya obat? Aku lihat sendiri, mangkuknya sudah kosong. Tenang aja, apapun yang kita lakuin di tempat tidur ini, dia nggak bakal bangun. Enggak, mereka nggak boleh tahu aku sadar. Aku bakal ketahuan. Kapan dia bakal mati? Belum saatnya. Apa? Grup Wijaya punya berangkas rahasia. Dokumen paling rahasia ada di dalamnya. Dia belum memberiku kombinasinya. Kombinasinya. Di kehidupan sebelumnya aku memberinya kombinasi itu dan keluargaku hancur. Kau masih bangun? Menungguku ya? Suamiku, aku punya kejutan buatmu. Kejutan apa? Ini dia, kombinasi berangkas Grup Wijaya. Dokumen rahasia, Grup Wijaya. Aku kasih semuanya padamu. Kau yang bakal urus perusahaan nantinya. Tenang saja. Serahkan Grup Wijaya padaku. Aku akan urus perusahaan ini dengan baik. Kau dan anak kita tinggal menikmati hidup saja. Oke. Dia terlalu berhati-hati. Ada apa denganmu? Kau ingin membuatnya bangun? Kan aku bilang dia gak bakal bangun. Kalau dia bangun pun, berarti dia cuma pura-pura tidur. Dia percaya sama kita. Mana mungkin dia tahu rencana kita. Wanita selalu percaya cinta bisa atasi segalanya. Tinggal membuat dia merasa dicintai. Pelan-pelan dia bakal jatuh ke perangkapku. Rumah, anak, dan perusahaan. Ujung-ujungnya dia akan berikan semuanya padaku. Terus apa aku juga cuma bagian dari rencanamu? Kenapa kau samakan dirimu dengan wanita-wanita yang aku pakai buat batu loncatan? Kau itu berbeda untukku. Kau selalu membuat perempuan jatuh cinta denganmu. Tunggu. Dia pura-pura. Gimana dia bisa tahu aku belum tidur? Kami sudah menikah selama 3 tahun. Aku tahu semua kebiasaannya. Dia tidak pernah tidur dengan memakai perhiasan. Apalagi anting. Jadi itu kesalahanku. Hari ini aku memberinya dosis obat paling besar. Mungkin dia gak kuat menahan efeknya makanya ketiduran. Dia lupa kali. Mana mungkin dia lupa. Dia itu Lydia. Dia tipe orang yang selalu bersiap dengan apapun, bahkan dengan orang yang dia percaya. CEO terbaik Grup Wijaya. Lalu kenapa? Pada akhirnya tetap saja kau dan aku yang akan mempermainkannya. Hah, menurutku kau terlalu melebih-lebihkannya. Kau terlalu berhati-hati. Kita sudah sejauh ini. Kita tidak bisa ceroboh saat harus berhati-hati. Dan berbelas kasih saat kita harus kejam. Kau memang benar-benar milikku. Kau sangat kejam. Lydia, jika aku memukulmu dan kau masih tidak bangun, aku akan percaya kalau kau tidak pura-pura. Kevin, jadi ini yang tersembunyi dalam dirimu, di balik penampilan lemah lembut dan sopanmu, wajah aslimu. Apa yang harus kulakukan?
Aku tak bisa menghindar. Bahkan jika aku dipukul, aku tak bisa menghindar. Apa? Kau gak jadi mukul? Mustahil bagi manusia untuk melawan insting dasarnya. Saat dalam bahaya, kau akan menghindar. Selain itu, ini belum saatnya mati. Biarkan wanita ini hidup sedikit lebih lama. Mari kita berharap yang terbaik. Rencana kita akan berhasil. Uangnya, hidupnya, aku akan ambil semuanya. Orang biasa tak bisa menghindari insting dasar mereka. Tapi aku sudah mati sekali. Aku adalah seseorang yang kembali dari neraka. Apalagi yang perlu kutakutkan? Kau sudah bekerja keras, istriku. Ini hadiah untukmu. Bagaimana? Ini kalung itu yang kita lihat di mall itu sebelumnya ya? Iya. Aku melihatmu menatapnya terus. Aku tahu kalau kau menyukainya. Jadi kuberikan untukmu. Terima kasih ya suamiku. Oh ya, sup ini bagus untuk pemulihan pasca melahirkan. Kau harus minum tiap hari, biar cepat pulih. Terus nanti kita bisa jalan bertiga sekeluarga. Oke, jangan khawatir. Aku bakal istirahat di rumah. Oh iya sayang, aku bosen banget di rumah. Beberapa hari lagi aku mau ngadain pesta, terus ajak teman-teman buat seru-seruan. Gimana? Selama dia terus minum racun itu, dia akan semakin lemah. Dia tidak akan bisa bangun dari ranjang. Waktunya tidak lama lagi. Dalam beberapa bulan terakhir ini, aku akan memanjakanmu. Baiklah, yang penting kau senang. Oh iya, aku ada urusan di kantor. Aku pergi dulu ya. Wah, akting yang luar biasa. Kalau aku nggak mati waktu itu, aku nggak bakal tahu kalau kau cuma pura-pura. Kabari semua orang, beberapa hari lagi aku bakal ngadain pesta. Pesta ini diadakan di rumahku. Aku mau dia datang. Nyonya, kau minum obatnya lahap banget. Itu noda sup. Dia nggak minum obatnya. Nyonya, kasih aku selimutnya. Nyonya, kasih aku selimutnya. Gak usah, aku bisa cuci sendiri. Masa aku tega nyuruh nyonya cuci sendiri? Linda, berani-beraninya kau. Siapa yang memberimu izin buat ngerebut selimutku? Nyonya, aku cuma khawatir sama kesehatanmu. Kau baru aja melahirkan, tubuhmu masih lemah. Selain itu, Tuan Kevin bilang, jangan biarkan kau kena air dingin. Oke, kalau gitu kau aja yang cuci. Marco, Mama gak punya pilihan lain. Satu-satunya hal yang bisa Mama lakukan cuma mengirimmu pergi. Kevin, menurutmu apa anak kita bakal suka kamar ini? Ini adalah hadiah pertama dari mama dan papanya pada saat dia lahir ke dunia. Jadi dia harus suka. Udah deh, gak usah acting, kau mau kelihatan serius? Coba katakan lagi. Soalnya ekspresinya itu kan sulit. Setiap kali kita punya anak, kita akan buat kamar untuk mereka. Marco aja belum lahir, kau udah mikirin masa depan? Ya tentu saja. Karena masa depan kita itu masih panjang. Marco,
Maaf ya, Mama menyeretmu ke dalam kekacauan ini. Hei Linda, kau jagain anak kayak gini? Serius apa? Ada apa Nyonya? Kau tidak ingat aku sudah bilang? Marco itu adalah anakku. Kau mau apa dengan Lydia itu urusanmu, bukan urusanku. Satu-satunya yang tidak boleh kau sentuh itu Marco. Kevin, denger dulu. Aku gak nyentuh dia. Marco kena alergi, bukan salahku. Itu gara-gara Lydia. Dia satu-satunya yang masuk ke kamarnya. Pasti dia yang ngelakuin. Konyol. Lydia itu nama kandungnya Marco. Mana mungkin dia sakiti anaknya sendiri? Pasti kau kan, Linda? Dengarkan aku baik-baik. Kalau kau melakukannya lagi, aku akan membunuhmu. Aku juga bakal punya anak denganmu. Kenapa kau cuma peduliin anak dia? Kenapa gak anak kita? Dengarkan baik-baik. Marco itu satu-satunya anak Lydia. Dia adalah ahli waris sahnya. Dia berharga miliaran. Aku sudah putar otak untuk dia bisa hamil anak ini. Kau pikir kau pintar? Kau hampir merusak rencanaku. Pantes aja aku udah hati-hati, tapi tetap aja hamil. Jadi ini ulahmu toh. Iya, selama Marco masih ada, kau gak bakal bisa kabur dari rumah ini. Kau gak bakal bisa fokus ke perusahaan, dan kau bisa mewarisi perusahaan dengan sah, karena kau punya ahli waris. Kau bakal ambil alih Grup Wijaya. Oh suamiku, rencanamu beneran luar biasa ya. Tapi, kali ini, rencanamu bakal gagal. Pesta sudah dimulai. Kesenangan baru aja dimulai. Kau kelihatan cantik hari ini. Cuma efek make up kok. Entah kenapa, hari ini aku lebih capek dari kemarin. Kalau capek jangan paksakan diri. Maaf ya, aku lihat kau tadi membungkuk sangat lama. Pasti capek kan? Gak apa-apa Nyonya, aku gak capek. Kemarin, aku agak terlalu emosional. Kau sudah kerja jadi pembantu kami bertahun-tahun. Kau selalu rajin dan berdedikasi. Kejadian yang menimpa Marco jelas bukan salahmu. Kemarilah, di acara sepenting ini, aku akan mendandanimu. Anggap saja sebagai permintaan maaf. Ayo pergi. Melihat bentuk tubuh dan wajahmu, kau gak kalah dariku. Kalau latar belakangmu lebih bagus, pasti kau yang bakal dikejar-kejar mereka. Kenapa kau malah jadi pembantu? Satu lagi, wanita yang punya pesona gak boleh kekurangan parfum. Jangan sentuh itu, cuma benang lepas. Baunya manis kayak buah, cocok denganmu. Oke, ayo turun menyapa tamu. Lydia. Lama tidak bertemu. Tuan Muda Alex datang, selamat menikmati. Baik. Masuk. Semua yang di sini adalah orang-orang penting. Sebuah kehormatan kamu bisa datang ke acaraku. Lydia, aku akan melayani semua orang di sini. Kalau latar belakangmu lebih bagus sedikit, kau yang bakal dikejar-kejar sama mereka. Kalau bukan karena latar belakang, Lydia, kau cuma lebih beruntung dariku.
Kau ngerebut Kevin dariku dan mencuri perhatian semua orang. Aroma buah. Kau pasti lebih manis dari buah. Nikmati saja hadiah spesial dariku. Alex, manajer umum grup Santoso, suka ngabisin duit buat gonta-ganti cewek. Suka sama cewek berbaju putih pula. Dan suka aroma buah yang manis. Beritahu semua orang, beberapa hari lagi aku bakal ngadain pesta. Pesta ini diadakan di rumahku. Pastikan dia datang. Tuan muda Alex, kau janji sesuatu denganku kan? Jangan lupa. Tenang saja. Karena Alex selalu mengurus wanitanya dengan baik. Gila, gak tahu malu. Iya, lihat itu dia. Itu dia. Ampun, Iya, dia benar-benar benar-benar murahan. Wanita seperti Iya, apa itu? benar-benar. Bagaimana bisa dia? Kau ngapain? Apa yang kau lakukan? Bukan begitu. Ini bukan begitu. Kalau dia tidak mau, pasti juga tidak akan kejadian. Tidak disangka aku bisa melihat pemandangan seperti ini di pesta. Dasar gak tahu malu. Katanya dia cuma pembantu di sini. Tapi kok malah ngelakuin hal kayak gini? Di rumah majikannya sendiri pula. Kurasa dia nganggep rumah ini kayak rumah sendiri ya. Kevin, ada yang tidak beres. Ini sudah kedua kalinya. Bukan begitu. Dengerin dulu penjelasanku. Penyesalan terbesarku adalah membawamu kemari untuk menjadi pembantuku. Kau membuat malu keluarga kami. Kurang dari 1 tahun. Tuan muda Alex, tolong bela aku. Jelas-jelas dia ya. Kau benar. Aku sangat paham gimana sifat pembantuku. Kalian barusan menindasnya. Iya kan? Konyol sekali. Jelas-jelas dia yang mulai. Mana mungkin aku yang menggodamu duluan. Kau sendiri yang ngikutin aku ke dapur. Kalau kau tidak memberikanku kode untuk mengikutimu, aku ini pewaris perusahaan besar. Mana mungkin aku melakukan itu dengan pembantu? Kau bisa lihat status dan posisiku kan? Kau pasti hanya ingin memanfaatkan aku. Sengaja menggodaku ya? Mungkin saja dia memberiku obat-obatan supaya terpengaruh olehnya. Benar, kau melakukannya. Kau memberiku obat biar bisa mendekatiku. Enggak, itu enggak benar. Jelas banget, kau bilang kau jatuh cinta denganku. Kau bilang mau nikahin aku. Mana mungkin aku jatuh cinta dengan seorang pembantu? Kau yang gila atau aku? Dengan keluarga dan statusku, masa aku mau menikahi perempuan sepertimu? Mustahil. Itu konyol. Iya, Tuan muda Alex punya status begitu tinggi. Mana mungkin suka dengan pembantu? Dia udah gila, haus kekuasaan. CEO Lydia, CEO Kevin, kalian punya pembantu kayak gini. Mau diapain dia? Mulai sekarang, usir dia dari rumah ini. Warga Wijaya tidak menerimanya. Keluarga Santoso juga tidak menerima orang seperti dia. Kalau begitu keluarga Pratama juga nggak akan menerima dia. Keluarga Sanjaya juga tidak menerimanya. Enggak. Udahlah, nggak usah pura-pura baik. Nggak perlu repot-repot mengusirku. Siapa bilang aku di sini buat mengusirmu? Aku cuma pengen lihat gimana tampangnya anjing yang mengkhianati tuannya pas diusir. Kau sengaja begini? Iya. Aku sengaja. Aku yang mendandanimu. Aku yang bilang ke kau kalau kau lebih baik dari aku di semua hal kecuali latar belakangmu. Dan aku bahkan udah nyiapin siaran langsung buatmu. Tapi pada akhirnya itu salahmu sendiri karena tergoda. Sama kayak Kevin dan juga Alex.
Kau taruh harapanmu pada laki-laki, jadi salahmu sendiri kalau mereka ninggalin kau. Kevin, kau tahu apa lagi? Aku tahu banyak. Aku tahu kalian berdua suka diam-diam dari kecil. Aku tahu kalian selingkuh di depan mataku. Kalian selingkuh selama 3 bulan penuh. Aku tahu kalian mau menyingkirkanku buat ngerebut grup Wijaya dan semua rencana besarnya. Aku bakal ngasih tahu Kak Kevin. Dasar bajingan, kau tahu semuanya tapi masih pura-pura bodoh. Kau pikir dia bakal percaya walau cuma satu kata? Linda, aku udah banyak mikirin nasibmu. Tapi hasil kayak gini udah paling bener. Linda, kau emang pantas buat ditinggalin. Kau pantas dipermalukan. Ayo. Lepasin aku. Lydia, aku gak bakal maafin kau. Jadi suami tercintaku, sekarang adalah giliranmu. Setelah aku mengusir Linda, Kevin gak langsung cari orang buat terus meracuniku. Karena dia gak nemu orang buat terus kasih racun. Mau gak mau, dia harus terima kalau badanku makin membaik. Kenapa? Kenapa kau melamun? Apa yang terjadi? Aku cuma khawatir sama Marco. Tenang saja. Percaya dengan rumah sakit. Ada apa? Kita sudah tidak dekat sejak lama. Sejak aku tahu sifat aslinya, aku bahkan jijik kalau dia menyentuhku. Apalagi buat deket-deket. Tapi kita suami istri. Gimana caranya biar aku bisa menghindar? Lydia. Ada apa? Mungkin badanku belum pulih sepenuhnya. Kau bakal ngalamin hari-hari kayak gini. Tunggu saja sampai sembuh. Kesehatanmu yang paling penting. Sayang, kamu baik banget deh. Kau bahkan lebih baik dari aku. Aku akan mengantarmu ke kamar sekarang. Ayo. Dia pakai topeng seolah penuh kasih sayang. Dia sudah pakai itu selama bertahun-tahun. Pantas saja aku ketipu di kehidupan sebelumnya. Tidur ya. Kevin? Kevin? Aku merasa kesehatanku sudah jauh lebih baik. Aku pengen ke rumah sakit lihat Marco. Sejak aku mengusir Linda, tidak ada yang meracuninya lagi. Kelihatannya dia sudah jauh lebih baik. Kalau aku pakai alasan demi kebaikannya, untuk batasi kebebasannya, dia tidak akan curiga nantinya. Gimana menurutmu, Kevin? Tidak apa-apa, tapi kalau kau pergi sendiri aku tidak tenang. Baiklah, aku suruh Julian ikut denganmu. Dia bisa menyetir, sekalian mengerjakan tugas yang lain. Bagaimana? Kau cuma takut karena gak bisa ngontrol aku. Makanya kau suruh orang lain buat ngawasin aku kan? Kau beneran peduli sama dia. Gak masalah. Selama aku masih di luar, aku punya 1000 cara buat bikin dia kehilangan aku. Oke, boleh saja. Aku masih ada pekerjaan. Aku pergi dulu ya. Kau tidurlah. Sejak aku lahiran, aku hampir gak pernah keluar rumah. Sekarang aku bisa berjemur. Rasanya akhirnya aku hidup lagi. Airnya sudah kubawa. Nyonya, Nyonya. Tolong aku. Nyonya, Nyonya, Nyonya. Di mana bosmu? Apa yang dia lakuin? Kenapa kalian ribut? Lama gak ketemu? Teman lama yang sudah lama tak berteman? Kenapa rambutmu berantakan gitu? Kemari. Kalian berdua apa harus aku jelasin? Maksud jemput yang aku bilang ke kalian. Bos, jangan salahkan kami. Waktu bos bilang jemput, nadanya sangat geram. Kami kira dia musuh Anda.
Kalau dibilang musuh, ya nggak salah juga. Kalian keluar sekarang. Baiklah. Urus sendiri masalahmu. Begitu aku dapat obatmu, aku langsung cek ke lab. Hasilnya menunjukkan itu racun yang tak biasa. Pelan-pelan bakal merusak tubuhmu. Tapi mereka nggak bisa nemuin apa penyebabnya. Siapa yang meracunimu? Aku tahu meski kau nggak bilang. Bukankah itu suamimu? Aku udah bilang sebelumnya kan, dia bukan orang baik. Kau ini memang sudah buta ya, Lydia. Kau terkenal, masa hidupmu hancur gara-gara dia? Aku tahu kau nggak punya mama atau papa. Makanya butuh cinta, tapi nggak harus parah ini kan? Dia cuma pura-pura jadi pria penyayang, lalu kau jatuh ke pelukannya. Apa? Aku nggak sengaja ngomong begitu. Maaf. Seharusnya aku mendengarkanmu. Harusnya aku nggak memusuhimu. Oke. Kok tiba-tiba jadi sedih gini? Aku salah, Dinda. Seharusnya aku mendengarkanmu. Kalau begitu aku nggak bakal ketipu. Ya sudah, yang penting kau sudah sadar. Oh iya, gimana Marco? Tenang saja, aku udah bawa Marco ke tempatku. Kevin gak bakal bisa sentuh dia. Dia bahkan gak bakal nemuin dia. Baguslah. Terus, apa rencanamu selanjutnya? Tentu saja aku bakal ambil kembali grup Wijaya darinya. Dan aku bakal masukin dia ke penjara seumur hidup. Bagus, gini dong. Lydia yang aku kenal, akhirnya sudah kembali. Beberapa minggu lagi, ulang tahun grup Wijaya. Aku bakal menjatuhkannya dari posisi yang seharusnya menjadi milikku. Kau dari mana? Kau kenapa, Kevin? Kau bikin aku takut. Kau lama sekali perginya. Dari mana saja? Asisten Julian gak bilang. Aku kan diculik. Lalu bagaimana kau bisa kembali dengan selamat? Hah? Kau gak mau aku kembali dengan selamat? Tentu saja aku mau kau kembali dengan selamat. Aku cuma khawatir denganmu. Bagaimana kalau terjadi sesuatu denganmu? Aku harus bagaimana? Cuma urusan kecil. Cuma 2 preman biasa. Aku kasih mereka 200.000. Mereka langsung lepasin aku. Baguslah. Syukurlah. Sayang, hari ini kau bertemu dengan orang lain tidak? Kau tidak bertemu siapa-siapa? Enggak. Kau gak percaya sama aku? Tentu saja aku percaya. Kau orang yang paling kusayang. Kenapa aku harus ragu? Tapi kejadian hari ini membuatku kepikiran sesuatu. Apa? Bagaimana kalau kau tidak ada? Aku harus bagaimana dengan grup Wijaya? Semua dokumen rahasia grup Wijaya ada di berangkas itu. Dan cuma kau saja yang tahu kombinasinya. Bagaimana kalau kejadian seperti ini terulang lagi? Bagaimana kalau kau tidak seberuntung ini? Aku harus bagaimana dengan grup Sanjaya? Mana mungkin aku diam saja dan melihat kerja kerasmu sia-sia? Berangkas penyimpanan. Apa yang dia coba lakukan? Sayang, aku ingin bantu ringankan bebanmu. Aku mau menjadi orang kedua yang tahu kombinasimu. Kedengarannya manis banget. Tapi ujung-ujungnya tetap mau kombinasiku kan? Sayangnya, Lydia yang dulu udah gak ada lagi. Aku gak bakal ketipu sama rayonmu lagi. Sayang. Ini belum waktunya, Kevin. Aku bakal kasih tahu, tapi bukan sekarang. Lalu kapan waktunya? Aduh, aku tidak buru-buru kok. Aku sungguh ingin bantu meringankan bebanmu. Aku tahu kok kalau kau tulus. Tapi meskipun aku kasih tahu sekarang, gak bakal ada gunanya. Tapi kalau kau tidak beritahu aku, bagaimana kau bisa yakin tidak ada gunanya? Berangkas grup Wijaya punya 2 kombinasi. Kombinasi pertama ada di tanganku.
Kombinasi kedua, butuh kunci buat dibuka. Kuncinya di mana? Ada di Dinda. Kevin, kau tahu kan, kami sudah sepenuhnya bermusuhan. Hubunganku dan Dinda retak gara-gara kamu. Aku nggak mau ketemu dia. Maaf. Ini semua salahku. Jadi kau juga rindu padaku? Ada apa? Tiba-tiba aku kepikiran sesuatu di kantor. Aku akan urus dulu ya. Barang yang aku butuhin, apa udah siap? Udah siap. Barang ini kejam banget loh. Kejam? Dia memang pantas dapat ini semua. Aku cuma pengen dia benar-benar terjebak. Tapi ujung-ujungnya reaksinya nggak seperti yang kuharapkan. Dia manfaatin cewek buat dapetin apa yang dia mau. Harusnya dia sadar. Suatu hari nanti dia bakal dihancurin sama cewek. Bu, apa Anda ada janji? Di mana lukisan yang tadi ada di sini? Katanya itu lukisan perempuan itu. Udah dicopot. Tukang bersih-bersih. Ini kartu aksesku. CEO Kevin, silakan masuk. Kau orang baru ya? Belum pernah melihatmu di lantai 41. CEO Kevin sangat sibuk. Wajar kalau tak pernah melihatku. Oh, begitu ya. Coba angkat wajahmu biar aku lihat. Siapa tahu aku ingat. Katanya mau bersihin. Kenapa masih lelet? Keluar sekarang. Baik. CEO Kevin, si wakil CEO Dinda ini masih saja tidak menyukai kita. Tidak ada wanita yang bisa merendahkanku, termasuk dia. Awalnya aku kira kau cuma batu sandungan untuk mendapatkan Lydia. Tetapi ternyata kau punya sesuatu yang kuinginkan. Kelihatannya meskipun aku tidak menyukai wanita ini, aku akan cari cara. Baguslah, begitu dengar pesanmu, aku langsung datang. Liftnya terhalang. Kalau enggak, hari ini kau pasti ketahuan. Aku terjebak di lift dengan Kevin. Tolong aku. Dengan sifatnya Kevin, aku udah bilang ke dia kemarin kalau kau punya kuncinya. Dia pasti bakal mencarimu. Kau harus bisa tahan sendiri. Tentu saja aku bisa. Kalau enggak, gimana aku bisa ngulur waktu? Bagus. Mari bersulang untuk kesuksesan kita. Kita bakal rebut main kembali. Ya. Kenapa kau kesini? Aku rasa ada sedikit kesalahpahaman di antara kita, cuma salah paham kecil. Aku perlu jelaskan kepadamu. Seperti tentangmu yang putus hubungan dengan Lydia, tak ada hubungannya denganku. Sebenarnya, aku bilang padanya, kalau menurutku, kalian harusnya menghargai persahabatan kalian.
Karena kau itu sungguh wanita yang luar biasa. Dia tidak seharusnya meninggalkanmu. Perusahaanku, kantorku. Sekarang Kevin sudah merubah total semuanya. Pantas saja dia nggak mau aku kembali ke perusahaan. Jadi ini semua karena kau, ambisinya Lydia. Dia bahkan nggak bisa nyembunyiin itu. Nyonya, sudah waktunya bangun dan sarapan. Nyonya. Aduh, Tuan Kevin. Nyonya, dia sudah pergi. Aduh, Tuan Kevin. Nyonya, dia sudah pergi. Baik, aku mengerti. Dinda, aku ada urusan. Tidak bisa ngobrol hari ini. Oke. Bukannya sudah kusuruh untuk mengawasinya? Kalian bahkan tidak bisa mengawasi orang sakit. Apa gunanya kalian? Pak CEO, dengarkan dulu penjelasan kami. Nyonya sudah merencanakan semuanya. Dia taruh bantal di bawah selimut. Itu sebabnya para pelayan mengira dia istirahat di kamarnya. Entah apa yang akan dilakukannya. Jangan-jangan dia sudah tahu sesuatu. Jangan-jangan dia sudah menyadari sesuatu. Kalau dia sudah tahu rencanaku, entah aku dapat kombinasinya atau tidak, aku harus singkirkan dia lebih dulu. Kevin ada di sini. Cepat pergi. Ada yang masuk ke kantorku. Bingkai fotonya bergeser. Pasti petugas kebersihan tidak sengaja kepegang pada saat membersihkan. Petugas kebersihannya mencurigakan. Katakan pada semua orang di perusahaan untuk mencarinya. Iya. Mengerti. Suamiku, aku ada di kantor. CEO Kevin, apakah mau mulai melakukan itu? Tentu saja. CEO Kevin, tapi aku takut. Bagaimana cari orang lain saja buat melakukan ini? Kita semua sudah terlibat bersama. Masa aku biarkan kau kabur duluan? Hadapi saja. Kok bisa sampai di sini tanpa suara? Kalau aku datang tanpa suara, gimana bisa aku nangkap saat kau lagi panik? Apa sebenarnya maksudmu? Grup Wijaya sudah berubah total. Aku hampir aja mikir kalau aku salah tempat. Sudah lama aku tidak ke sini. Makanya semuanya kelihatan baru. Iya. Menurutmu, aku masih kurang lama di sini. Aku bakal lebih sering ke kantor. Aku bakal sering nengokin kamu. Kalau semua kau tanggung sendiri, kau pasti capek. Apa urusanmu ke sini? Kau lupa ya?
Ini hari jadi kita. Untung aku masih ingat. Aku nyiapin kejutan buatmu tadi pagi. Tanpa ada yang tahu, aku buat sendiri semua. Kau harus habisin semuanya. Nih. Sayang, kesehatanmu tidak bagus. Kau sibuk ke sana kemari, dan aku khawatir. Oke. Tapi aku harus merayakannya denganmu. Aku harus pergi ke perayaan itu denganmu. Di hari perayaan, aku pasti datang. Kau bisa di rumah saja jaga kesehatan. Ini apa? CEO Kevin dengar kau datang ke kantor. Dia suruh aku menyiapkan ini semua. Sup ini lagi. Aku bersyukur kau berusaha baik padaku. Kalau kau sungguh mau baik padaku, lebih baik kau tidur saja selamanya dan tidak usah bangun lagi. Lydia, kau sangat sayang denganku. Kau pasti mau kan? Untung kamu di sini. Aku nggak perlu khawatir soal perusahaan lagi. Untung kamu di sini. Aku nggak perlu khawatir soal perusahaan lagi. Oh iya, di hari perayaan nanti, aku udah mutusin buat memberimu kode berangkas Grup Wijaya. Aku bakal tanda tangan perjanjian transfer saham denganmu. Kau bakal jadi pemimpin sejati Grup Wijaya. Kenapa? Aku lupa. Dokter mengatakan kalau kau mudah kedinginan, tidak boleh makan ini. Oke. Kesehatanmu kurang bagus. Lebih baik di rumah saja. Aku akan mengantarmu pulang. Asisten Julian, kau antar Nyonya. Baik. Nyonya, silakan. Aku pergi dulu ya. Mari. Aku bakal biarkan kau hidup beberapa hari lagi. Begitu aku dapat kombinasinya, kupastikan kau akan mati. Siapa yang bocorin berita kalau aku udah keluar? Siapa yang ngelakuin? Mau aku periksa CCTV dan lihat semuanya? Itu, Nyonya. Itu aku. Kalau gitu bilang, siapa yang sebenarnya berkuasa di rumah ini? Jawab! Nyonya! Nyonya yang berkuasa! Gajimu dipotong setengah bulan. Kalau ada lagi, kau langsung dipecat. Aku tahu, selama aku sakit, Kevin yang pegang kendali. Jadi wajar aja kalian berpihak ke dia. Tapi sekarang, aku udah kembali. Pikir hati-hati. Siapa yang sebenarnya membayar gaji kalian? Kalau ada yang ngasih tahu dia tentangku, kalian tahu sendiri hukumannya. Baik. Selamat ya, kamu bebas. Itu cuma gertakan buat para pelayan biar mereka patuh. Kau cuma nyingkirin beberapa mata-mata, masih jauh dari kata benar-benar bebas. Setidaknya sekarang gak ada yang larang kau keluar. Lebih bebas dari sebelumnya daripada dulu. Kau sama Kevin, ada apa? Dia udah kena umpan, dia sudah mulai mengetesku soal kunci itu. Pastikan dia tetap ikuti rencana kita. Jangan lupa dokumennya. Aku bakal ulur waktu. Oke? Sudah menunggu lama ya? Enggak, aku baru datang. Bohong. Kopimu sudah dingin. Jangan takut. Aku di sini. Butuh sesuatu cari aku. Jangan macam-macam dengannya. Udah bertahun-tahun, masih aja pakai trik lama, nyerahin diri demi nyelamatin orang. Cantik juga ini wanita. Bagaimana kalau temani kita malam ini? Jika kau mau sentuh dia, maka lewati aku dulu. Apa urusanmu dengannya? Kakak. Masuk. Nyonya Lydia. Nyonya Lydia? Sejak kapan Lydia jadi Nyonya Lydia?
Si Olivia. Aku bakal ngomong langsung aja. Begitu aku pulih, aku bakal balik ke perusahaan buat ambil alih lagi. Kalian semua adalah tulang punggung Dewan Direksi. Pikirkanlah baik-baik. Saat aku kembali nanti, siapa yang akan kalian laporkan? Dan untuk siapa kalian akan bekerja? Si Olivia, kami pasti akan ada di pihakmu dan mengikuti arahanmu. Apapun perintahmu, kami tidak bakal berani melawan. Iya, benar sekali, benar. Bagus. Aku menantikan penampilan kalian di perayaan ulang tahun perusahaan. Kenapa kau pakai baju lama itu lagi? Aku memang selalu berpakaian begini. Cuma kita sudah lama bersama. Sampai aku lupa gimana penampilanku dulu. Kau gak suka aku berpakaian begini? Aku tetap mencintaimu apapun yang kau pakai. Tapi aku lebih suka saat kau lembut dan perhatian. Karena tidak ada yang lebih memuaskan seorang pria daripada punya istri CEO yang memasak dan bersihkan rumah untuknya. Itu yang buat puas. Bau apa ini? Wangi banget. Bukan parfum yang biasa kau pakai? Pasti parfumnya Quodinda, ya kan? Tadi aku bertemu klien wanita itu. Mungkin tidak sengaja kena parfumnya. Kau bisa berbohong tanpa berkedip. Tapi kalau baunya sekuat ini, pasti Dinda sengaja melakukannya. Sayang, kau sungguh ingin beritahu kombinasi berangkas itu pada saat perayaan ulang tahun? Tentu saja, kau orang yang paling aku percaya. Aku akan mengatakannya di depan semua orang. Dan aku juga mau minta Dinda buat balikin kuncinya. Kau baik sekali padaku. Kevin, tunggu saja perayaan ulang tahun nanti. See you, Lydia. See you, Kevin. Semua orang di perusahaan, termasuk para eksekutif, udah lebih dari setahun. Pasti banyak dari kalian yang lupa siapa aku. Buat jaga-jaga saja, aku mau mengenalkan diriku lagi. Namaku Lydia. Aku CEO dan Ketua Grup Wijaya. Iya betul. Di hari peringatan perusahaan ini, aku umumkan kalau aku bakal memberi kombinasi berangkas yang isinya dokumen inti Grup Wijaya ke suamiku Kevin. Mulai sekarang, aku Lydia pamit undur diri. Apa benar dia mau pamit undur diri? Semua urusan perusahaan akan diurus oleh Kevin. Wah. Ini kombinasi berangkasnya. Pakai ini buat buka lapisan atas berangkasnya. Baiklah. Terima kasih istriku. Tapi aku harus beritahu. Mulai hari ini, kau sudah tidak berguna lagi untukku. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Gak jelas ya? Lydia, Grup Wijaya udah gak punya tempat buatmu lagi. Keluar sekarang. Maaf Lydia, Dinda itu wanita yang paling kucintai. Aku Kevin mengumumkan kalau aku menceraikan mantan CEO Grup Wijaya mulai hari ini. Tanda tangan. Aku sudah tanda tangan. Tinggal kau saja yang dulu. Tenang saja, sudah kubereskan mereka. Kevin, makasih. Aku tahu kau lagi mencari kunci berangkas perusahaan. Aku bakal memberinya padamu. Tapi ada satu syarat. Di hari ulang tahun perusahaan, kau harus mengumumkan bahwa kau akan bercerai sama Lydia. Dan kau harus usir dia dari Grup Wijaya selamanya. Dia harus dilarang untuk masuk ke Grup Wijaya lagi. Surat cerai. Benar, surat cerai. Kalau kau tanda tangan sukarela sekarang ini, aku akan memberimu uang yang cukup untuk bisa hidup tenang selamanya. Kalau aku nggak tanda tangan? Jangan lupa, Marco masih di rumah sakit yang dibiayai oleh Dinda. Baik, aku tanda tangan. Asal jangan sakiti Marco.
Ayo. Aku sudah rencanakan ini sejak lama. Akhirnya aku dapat informasi inti grup Wijaya. Mulai hari ini, aku adalah penguasa grup Wijaya. Kau beneran berpikir aku jatuh cinta denganmu, pria miskin sepertimu? Aku cuma main-main. Barang di sini udah diganti sama Lydia. Yang tersisa cuma kejutan spesial buatmu. Lydia, kau mengerjaiku. Aku ngerjain kau. Kau juga ngerjain aku kan? Jangan sampai orang lain lihat kelakuanmu. Banyak sekali fotonya. Bagus fotonya. Tangkap, Cepat kita tangkap. lihat. 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 tangkap. Wah, tidak disalah jadi begini. Apakah Ini semua ini? apa ya ini? Apaan ini? Ya ampun. Selama kita menikah, kau selingkuh di belakangku. Berapa kali kau selingkuh? Bisa ngitung nggak? Istriku, dengarkan aku dulu. Aku bisa jelaskan semuanya. Jadi kau mau mengambil uangku dan meracuniku? Kau sudah tahu semuanya. Iya. Aku bayar semuanya dengan nyawaku untuk dapetin jawaban ini. Lydia, aku yang paling kau cintai. Jangan beginikan aku. Mumpung pas acara ulang tahun perusahaan dan semua direksi ada di sini, mantan CEO Grup Wijaya Kevin secara sukarela mengajukan cerai denganku hari ini. Dia juga mengundurkan diri sebagai CEO dan gak akan mengambil bagian dari harta perusahaan. Dia pergi tanpa membawa apapun. Mulai hari ini, aku Lydia resmi mengambil alih kembali jabatan CEO Grup Wijaya. Ada yang keberatan? Kalau ada yang gak setuju, silahkan angkat tangan. Ya ampun, ternyata seperti ini. Baiklah. Berarti semuanya sudah setuju ya bahwa Lydia resmi kembali menjadi CEO. Iya, rasa. Ya, Minggir. Iya, benar. Bagaimana mungkin dia... Saudara Kevin, Anda telah melakukan kejahatan terhadap ekonomi kolektif dan percobaan pembunuhan. Anda kami tangkap. Ayo jalan. Itu memalukan. Lydia. Ini hukuman yang pantas buatmu. Lydia. Habiskan sisa hidupmu di penjara, itu sudah baik untukmu. Marco, kemari. Mama, aku sudah pulang kerja, aku pulang buat makan malam. Makasih udah jemput Marco, aku banyak rapat di perusahaan, gak bisa pergi. Kenapa pakai bilang makasih, kita ini saudara. Kelagian aku tahu kalau Grup Wijaya sedang berusaha jadi pemimpin ekonomi global. Kau pasti sibuk banget, aku paham. Oke, ayo pergi Marco. Marco, sayang. Oh iya, udah 3 tahun ya. Kau beneran gak kepikiran buat pacaran lagi? Aku gak maksud maksa. Aku cuma mau bilang, jangan biarin cowok-cowok brengsek bikin kau takut buat jatuh cinta lagi. Lagian, Lydia kan CEO. Kau pantas dapat yang lebih baik. Aku ngerti maksudmu. Tenang aja. Kalau aku ketemu orang yang tepat, aku gak bakal ragu. Cuma ya, kita perempuan harus mandiri dan kuat. Dengan begitu, kita bisa menghadapi perubahan atau krisis dengan tenang. Jadi kalau aku menikah, aku gak bakal membiarkan diriku terjebak dalam posisi buruk lagi. Grup Wijaya adalah fondasi yang udah kita bangun setengah hidupku. Aku gak bakal biarin jatuh ke tangan yang salah. Kau sendiri yang bilang. Kali ini aku rekam pakai HP. Nanti kalau kau ngelanggar lagi, aku bakal puterin video ini buat nyadarin kau. Oke. Ayo sayang, kita pulang. Ayo. I like it, I go la 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 la. I like it, I just wow 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 wow. Oh baby, say it and make it. Say the party, say I like it, I go la la la.